Berikutnya adalah ada pesawat ronsen MSCT, dari multi slice komputer tomografi scanning. Ini sudah sedang trennya sekarang. Apa fungsi MSCT atau CT scan? Ini sudah lebih ke pemeriksaan yang lebih besar lagi, terutama itu untuk digunakan pada memeriksa cepat orang-orang yang dicurigai mengalami luka dalam akibat kecelakaan atau jenis trauma lainnya. CT scan juga bisa digunakan untuk memvisualisasikan hampir semua bagian tubuh dan mendiagnosis penyakit atau cedera. Dengan begitu dokter dapat merencanakan perawatan medis yang akan dilakukan. Contoh-contoh diagnosis yang bisa dilakukan menggunakan MSCT ini seperti gangguan tulang, tumor tulang dan fraktur, juga menentukan lokasi tumor, infeksi atau gumpalan darah sebagai bagian dari prosedur seperti operasi, biopsi, dan terapi radiasi. Juga bisa untuk mendeteksi atau memantau kondisi penyakit kanker, jantung, ya, paru-paru dan masa hati, juga memantau aktivitas perawatan tertentu seperti pengobatan kanker. Juga peralatan MSCT juga mampu mendeteksi cedera internal atau pendarahan internal. Kemudian apa sih bedanya MSCT dengan CT scan? Sebenarnya prinsipnya MSCT, CT scan, ada CT simulator. Jadi tiga jenis tadi prinsipnya hampir sama, cuma karena di sini jenisnya memang CT itu banyak sekali, dari single slice, double slice, 16 slice, 64 slice, sekarang sudah keluar 128 slice. Semua itu adalah menyangkut tentang klinis dan kegunaannya. Semakin tinggi slice-nya, semakin bersih hasilnya, juga harganya semakin mahal. Itu sebagai gambaran gitu. Dan bisa juga digunakan untuk pemeriksaan kepala, jadi seluruh bagian tubuh ya, kepala, usus, paru-paru, uriner, jantung, itu bisa dilakukan dengan MSCT tadi. Juga harus dilengkapi, harus diperhatikan di sini. Coba Anda lihat prinsip kerjanya ini adalah gantry-nya. Gantry berisi tabung dan detektor. Nanti ini akan berputar, seiring ini berputar, pasien di meja sini, pasien masuk ke dalam meja ini, bergeser, pasien masuk ke dalam gantry, dan saat itulah terjadi pemotretan. Pemotretan ini juga dibagi dari beberapa slice tergantung dari kebutuhan dan diagnosis dari dokter yang akan memeriksanya tadi. Juga harus diperhatikan di sini, selain dari tabung ke objeknya di sini yang lubang, kemudian ada DAS atau Digital Acquisition System. Prinsipnya sama, prinsipnya ada kontrol komputer, ada kontrol teknisi, di sana ada yang berhubungan dengan proses terjadinya sinar X dari generator sistem, imaging system, geometri system. Kemudian di sini ada gantry, satu ruangan sendiri. Kemudian di sini ada pasien. Jadi intinya ada 3: ruang kontrol, ruang teknisi, dan ruang pemeriksaan. Itu di dalam sistem CT scan MSCT maupun pada pesawat Cath Lab. Jadi nanti ruang kontrol komputernya atau yang disebut dengan sistem konsul tadi. Ini jenisnya bermacam-macam. Ini gambaran pesawat CT. Ini konsul ruang komputernya. Ini generator sistem biasanya untuk teknis, dan ini ruang pelayanannya, itu ada gantry dan sistem meja pemeriksaan. Ini hasil dari pemeriksaan menggunakan CT. Baiklah, ini juga sebagai contoh X-ray simulator, bentuknya tetap sama. Ini ada ada X-ray tube-nya, ada pasiennya, di bawahnya ada II. II dikirim ke konsol, konsol dikirim ditampilkan di layar monitor. Ini untuk CT simulator.
Ini bentuknya juga miring seperti siam, tapi di sini untuk membentuk pencitraan sebelum dilakukan pemeriksaan ke kobal atau ke linek, dia dilakukan bentuk untuk menentukan posisi kanker atau objek yang akan dilakukan penyinaran, sehingga untuk mengantisipasi seminimal mungkin adanya radiasi yang terkena objek lain di luar objek yang akan dilakukan pemeriksaan. Baik, ini adalah dental panoramik. Di sini adalah alat yang digunakan khusus untuk pemeriksaan gigi. Ini ada panoramik. Panorama artinya bisa memeriksa mendatar semua bagian gigi. Kalau ini dental X-ray, berbeda dengan dental panoramik karena ini filmnya kecil dimasukkan dalam mulut. Kalau yang ini adalah, ini akan berputar. Ini jenisnya yang kecil, dental X-ray. Ini hasil dari foto tadi. Kemudian ini juga jenis yang modular kecil. Kemudian ini juga panoramik, bisa dilakukan, harus bisa diatur tinggi rendahnya. Namun prinsipnya semua pesawat ronsen sama. Ada pembangkit sinar X, ada objek, ada detektor yang menerima, dan ada komputer yang akan mengatur proses imaging, dan ada sistem geometrinya. Itu prinsipnya semua pesawat ronsen hampir sama. Ini jenis-jenis dari dental panoramik. Ini lebih modern, dental panoramik sudah lumayan canggih. Di sini kondisi pasien berdiri, ada pasien yang juga duduk. Ini adalah tabungnya, ini detektornya, kemudian ini akan berputar untuk memfoto khusus gigi. Berikutnya adalah mamografi. Pesawat mamografi adalah suatu pesawat yang khusus di sini digunakan untuk pemeriksaan payudara wanita. Umumnya adalah mendeteksi dini kondisi kanker payudara. Kenapa menggunakan pesawat ronsen khusus? Karena di sini yang diperiksa adalah kondisi dalam, bisa 3D. Jadi kalau pesawat ronsen biasa seperti terlihat seperti foto torak, sehingga tidak bisa terlihat gambar seperti di sampingnya. Ini seperti suatu jenis benjolan di dalam payudara, akan bisa lihat secara langsung. Dan ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan dan pesawat mamografi ini. Pasien harus diperhatikan, tidak boleh menggunakan bahan-bahan seperti bedak, deodoran atau sejenisnya atau yang mengandung minyak, karena akan menimbulkan suatu pemantulan cahaya. Sebagaimana cahaya-cahaya yang lain apabila kena minyak akan memantul, dan itu menghasilkan hasil yang kurang bagus. Berikutnya adalah ini contoh-contoh dari pesawat mobile. Jenis pesawat mobil juga bermacam-macam. Pesawat mobil ini digunakan biasanya adalah untuk satu, di mana pasien di dalam ruang perawatan seperti di ICU, PICU, NICU, ICCU atau bangsal-bangsal khusus, yang mana pasien itu tidak banyak harus keluar, jadi pesawatnya yang harus mendatangi pasiennya. Ini umumnya juga MA-nya cukup rendah, tidak terlalu besar, dan jenisnya juga ada yang menggunakan kondensator discharge, ada yang non kondensator discharge. Bahkan pesawat mobile X-ray yang sekarang sudah modern juga sudah menggunakan sistem DR, tapi harganya cukup mahal. Ini jenis dari X-ray mobil, ada yang tadi besar, ada yang sangat simpel, tergantung kebutuhannya lagi. Bagaimana sih cara pemilihan suatu produk? Sudah saya janjikan besok saya akan mengisi khusus bagaimana proses pemilihan suatu barang. Itu harus dianalisis kebutuhannya, analisis kebutuhan biayanya, biaya pemeliharaannya, dan harus berbanding dengan kebutuhannya. Akan ada sesi khusus tentang proses pengadaan pemilihan barang atau memilih suatu barang. Ini jenis
mobil X-ray tadi juga harus simpel. Dan di sini mobilisasi dibagi dua. Ada yang menggunakan baterai sehingga didorongnya tidak terlalu berat karena sudah dijalankan menggunakan motor dan dicas menggunakan baterai, sehingga berjalan tinggal disopirin saja. Namun ada juga yang harus didorong. Nah, ini juga jenis tadi Siam, kan tinggal masuk sini. Oke, ini juga contoh X-ray mobil yang didorong, walaupun bentuknya besar, tapi karena menggunakan ada baterai yang menghidupkan motor sehingga berjalannya ini hanya tinggal nyopirin saja. Kenapa dibutuhkan penyekat tabir radiasi? Ini seperti tadi, bisa jadi untuk mengantisipasi adanya radiasi sehingga dibutuhkan tabir. Ini terbuat dari PB, ini ada kaca PB, pasien di sebelahnya, operatornya di sini, sehingga meminimalisir terjadinya operator kena sinar X. Kemudian brakiterapi. Brakiterapi ini adalah maksud saya terapi langsung terhadap pasien yang menggunakan radiasi. Ini jenis brakiterapi. Baik. Nah, ini untuk pengaturan dosnya. Nanti ini dimasukkan ke objek. Pemeriksaan ini juga banyak digunakan untuk kanker-kanker seperti kanker paru, ada kanker di dalam rahim, mulut rahim, ini juga masih menggunakan langsung, jadi radiasi langsung ke objek. Pemeriksaan ini juga tidak lepas membutuhkan siap untuk guide untuk memeriksa langsung perjalanan dari tadi. Nah, ini yang dilakukan tadi. Kemudian bone densitometry. Pesawat ini digunakan khusus untuk pemeriksaan tulang, untuk mengetahui kerapuhan tulang, sehingga dibutuhkan pesawat khusus untuk pemeriksaan bone densitometry ini untuk kondisi tulang seseorang di sini. Jadi di sini juga radiasinya cukup kecil. Ini jenis dari pesawat bone densitometry dari beberapa tipe dan merek yang ada. Ini dari produknya G bone densitometry ini. Terima kasih, semoga bermanfaat semua. Besok baru kita akan membahas secara khusus bagaimana satu persatu dari jenis alat tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.